menghuni Arab tadi orang yang sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Kemudian yang kedua, qaumun ustushhidu fi sabilillah kharaju usatan li abaihim. Orang-orang yang dibunuh di sabilillah namun dia berperang itu tanpa direstui oleh kedua orang tuanya. Ini minta izin hendak umpat fi sabilillah, hendak ini jangan, tatapnya itulah akhirnya dibunuh orang syahid. Karena dia syahid, dia kada boleh masuk neraka karena syahid fi sabilillah. Tapi karena dia durhaka kepada orang tuanya, kada boleh masuk surga. Akhirnya di tengah-tengah. Jadi kita bayangkan betapa beratnya nilai durhaka kepada orang tua. Sangat memberati amal kejahatan kita. Orang yang berjuang fisabilillah mati dibunuh, kada kau masuk surga karena terhalang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi orang yang berjalanan kada direstui orang tuanya, musafir kada direstui orang tuanya, kawin kada direstui orang tuanya, maginnya kada bakalan masuk surga artinya. Nah, orang yang fisabilillah aja karena kada ada izin orang tuanya, kada bakal surga. Qaumun ustushhidu fi sabilillah kharaju usatan li abaihim. Yang ketiga, penghuni Arab itu qaumun alaihim duyun. Orang ini saleh, dia ahli ibadah, namun dia mati kada sempat membayar hutang. Bukan karena taksir, memang duitnya kada ada yang dibayarkan. Hutang inilah penghalangnya masuk ke dalam surga. Dan amalnya banyak, ibadahnya banyak, tapi dia ada bertinggal hutang dalam dunia. Yang keempat, penghuni Al-A'raf itu adalah qaumun lahum a'malun tuharrimu ajsadahum 'anil nar wa 'alaihim awzarun tahjuzuhum 'ala dukhulil jannah. Orang-orang yang di dalam dunia mengamalkan amalan yang dijamin oleh Allah kada bakal masuk neraka, tapi dia memperbuat satu dosa yang ancamannya kada bakal masuk surga. Di Arabnya ini anda dalam dunia ini beramalan. Dengan amalan itu ujar Allah, siapa mengamalkan itu haram api neraka makannya. Siapa mengamalkan itu selamat daripada api neraka, diamalkannya itu. Tapi ini ada juga berbuat dosa nang ujar Tuhan siapa menggawi itu kada ke surga. Nah, aku di tengah-tengah hendaknya Al-Araf. Contohnya banyak hadis-hadis Rasulullah. Orang yang sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat qabliyah, sesudah zuhur 4 rakaat ba'diyah, Allah haramkan jasadnya dimakan neraka. Digawinya itu contohnya. Ada lagi hadis yang lain mengatakan barang siapa sembahyang di Masjid Nabawi 40 waktu, dia akan terbebas daripada neraka. Siapa yang sembahyang berjamaah selama 40 hari kada pernah perai dan kada pernah masbuk, dia akan dijamin selamat neraka. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah tiap hari 100 kali, dia dijamin lepas neraka. Nah, ini udah amalan yang macam itu. Jadi tubuhnya ini sudah dijamin kada bakal neraka. Cuma ada juga ini berbuat dosa-dosa yang menghalanginya ke surga. Contohnya apa? Seperti bakhil. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah bakhil. Tidak masuk surga orang yang pemalas. Salawatnya rajin, Qurannya rajin, sembahyangnya cuma pemalar. Di Arab anaknya.
Pengertian pamalar dalam agama itu adalah orang yang rela mengorbankan harkat dirinya demi mempertahankan hartanya, pemalar. Bakhil. Bakhil artinya orang yang rela mempertahankan hartanya walaupun dirinya atau pribadinya teraniaya. Itu bakhil. Pada Allah menciptakan harta untuk menyelamatkan diri. Ingat ada diri dikorbankannya untuk menyelamatkan harta. Contohnya dalam kitab Ihya disebutkan beberapa contoh. Misal di kampung itu lah. Di kampung itu orang ba'adaan bila sebulan 1.000 rupiah. Ekonominya kurang lebih sama semuaan itu masyarakatnya. Orang 1.000, ini ratusannya beri. Itu ratusannya. Biar sampai orang malarnya ada subhan. Nah, ini mempertahankan hartanya, mempertahankan harta itu biarpun dirinya disambut orang, ada apa? Orang sekampungan berselamatan, maksudnya itu kada. Duitnya ada aja, ekonominya baik aja. Rela menahan harta biar diri dicaci orang. Bakhil itu kan masuk surga. Sebenarnya banyak amal kebaikan paling pol di Arab anaknya. Di Arab. La yadkhulul jannah bakhil. Rasulullah bersabda lagi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang putus silaturahim. Ahli ibadah lawan marina kada bedaburan. Lawan sepupu bahwa qati'ur rahim kada bakal masuk surga. Ayadkhulul jannah qattatun, tidak masuk surga orang yang anjur atar walaupun dia ahli ibadah. Ya Arab. Jadi pertama orang yang di Arab itu adalah orang yang sama amal baik jahatnya. Yang kedua orang-orang yang mati sabilillah tapi tidak dapat izin orang tuanya. Yang ketiga orang-orang yang banyak amal ibadahnya tapi bertinggal hutang dalam dunia. Yang keempat orang-orang yang mengamalkan amalan yang dijamin tidak masuk neraka tapi dia juga mengamalkan amalan-amalan yang kada bakal masuk surga. Itu ashabul Arab. Ada lagi satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa ashabul Arab itu adalah waladuz zina, anak zina yang saleh. Jarang bang ada anak zina yang saleh. Andai kata ada anak zina tapi saleh, dia di Arab. Kenapa? Karena badannya itu tumbuh daripada yang haram. Makanya anak zina itu syarrus salasa. Kata Rasulullah, waladul zina syarrus salasa. Anak zina itu paling jahat di antara 3 orang. Pertama, abahnya, mamanya. Abahnya jahat, mamanya jahat. Ini anak zina paling jahat. Kenapa sebabnya? Karena abahnya bisa bertobat, mamanya bisa. Anaknya ini dari bendahara kayak apa? Kayak pemberi sihir. Maninya mani yang haram. Kalau beribadah, kalaupun kawa juga paling di Arab tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu agung, yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq dan dibunuh fisabilillah, mereka itu sebenarnya mencita-cita mudahan aku bagaimana di Arab itu. Ada menghayal surga mereka itu. Artinya di Arab itu sudah untung. Lebih baik di Arab salawasan daripada ke neraka dulu hanya ke surga. Nah demikian kisahnya Al-A'raf ini, sehingga surat yang ke-7 daripada surah-surah Al-Quran disebut dengan surat Al-A'raf. Sebagaimana surat-surat yang lainnya, surat Al-A'raf ini banyak memberikan petunjuk kepada kita, banyak memberikan perintah kebaikan kepada manusia.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf,